Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Alvarizky Widianto Putra sebagai koordinator dari kelompok 32 gelombang 3 PMM Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain rumah menggunakan aplikasi Revit. Nah, langsung masuk saja ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita mengatur unit atau satuan pada denah ini, kita ganti ke cm. Kemudian jika sudah, kita langsung membuat garis bantu dengan cara mengklik grid. Kemudian kita garis bantu vertikal dan horizontal. Setelah itu kita mengcopy garis yang sebelah kiri sesuai pada denah, jaraknya 300. Ini satuannya cm. Kemudian setelah itu kita copy sebelah garis yang horizontal ke atas, sesuaikan jaraknya pada denah 450. Kemudian setelah 450 kita tulis lagi 300, setelah 300 150, setelah itu 300. Karena ini kurang panjang, kita bisa tarik ke atas. Jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan dimensi agar memudahkan pekerjaan kita. Nah, dimensi di sini fungsinya untuk memudahkan kita dalam membaca gambar denah. Setelah itu penempatan reference levelnya itu bisa kita klik pada bagian pondasi lantai 1. Oke. Di sini kita pakai slope-nya dengan ukuran 25 x 20. Jika sudah, kita klik play terus oke. Kemudian kita bisa masukkan langsung di sebelum itu kita ganti dulu lantai 1 ke view-nya, bisa kita unlimited agar pondasinya terlihat sampai ke bawah. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita kembali ke pondasi, bisa langsung kita pasangkan pada setiap rumah, pada setiap sudut rumah yang akan kita bangun sesuai pada denah. Tampilan seperti ini kita bisa cek di gambar 3D nya. Karena ini gambarnya masih hidden line, kita bisa mengubah ke realistik agar tampak lebih real. Ini fondasi batu kali yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa menambahkan struktur pada bagian bangunan yang akan kita buat. Nah, strukturnya itu terdiri dari slope, dari fondasi, slope, kemudian kolom. Setelah itu ada beam atau balok. Setelah itu ada kuda-kuda pada struktur bagian atas. Untuk kolom ini kita bisa masukkan sesuai tinggi yang kita rencanakan, yaitu 4 meter. Pada bagian depth ini kita ganti menjadi height supaya kolomnya bisa kita masukkan. Kemudian kita masukkan kolom pada bagian sudut-sudut pondasi. Ujung kiri ke ujung kanan sini itu lebih dari 3 meter, jadi harus ditambahkan kolom praktis sebagai penahan dinding agar struktur lebih kuat. Nah, untuk bagian atas ini tidak perlu ditambahkan kolom praktis karena dia tidak menahan struktur atas. Kemudian setelah menambahkan kolom, kita bisa cek di 3D. Nah, ini kolom sudah terpasang semua. Kemudian setelah itu kita bisa memasang beam atau balok di sini.
Di sini kita bisa pergi ke atap. Nah, ini beamnya sudah terlihat. Agar memudahkan pekerjaan, di sini kita bisa mengcopy denah pada lantai 1, kita bisa pasang di lantai atap. Oke, setelah kita di sini bisa mengatur elevasi pada dinding kita, karena perencanaan dinding kita itu setinggi 4 meter, jadi kita ganti 400. Di sini langsung bisa kita tambahkan dinding. Kita ikuti saja kolom yang sudah kita tempatkan di awal. Kemudian jika kita sudah menambahkan dinding seperti ini, kita bisa cek di 3D. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jika sudah menambahkan dinding, di sini kita bisa langsung pergi ke lantai 1, kemudian kita bisa menambahkan lantai. Kemudian di sini kita bisa menambahkan keramik pada lantai 1. Kita klik bagian kamar yang kotak dulu. Nanti tampilan akan seperti ini. Nah, pada bagian yang kamar mandi kita bisa tambahkan juga. Tapi di sini kita perlu mengatur elevasi pada bagian keramiknya. Kita klik OK. Ini kita ganti ke lantai 1. Sini kita ganti -5 karena elevasi kamar mandi itu harus lebih rendah dari kamar utama. Kemudian kita bisa masukkan langsung tek. Jika sudah menambahkan keramik pada interior, di sini kita bisa menambahkan keramik di teras. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita masukkan seperti ini. Kemudian di sebelah sini dengan jarak 100. Kita klik. Kita ganti 100. Jika sudah, kemudian kita bisa klik checklist. Kita bisa cek ke 3D. Oh, di sini keramiknya masih di lantai atap. Kita belum mengganti reference level lantai 1. Kemudian di sini kita ganti menjadi -7. Setelah membuat keramik pada interior, kita bisa menambahkan taman. Di sini caranya kita klik floor, kemudian tinggal kita masukkan di sini. Kita klik OK. Nah, di sini tamannya sudah terpasang. Kita bisa cek di 3D. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan lantai pada carport. Caranya sama seperti tadi. Nanti 1, ini kita menjadi -10. Nah, kemudian kita pasang di sini. Jika sudah, kita klik OK. Ini sudah terpasang. Kita bisa cek di bagian 3D. Nah, ini untuk ukuran carport masih kecil-kecil, keramiknya kita bisa edit. Kita klik edit, kita klik carport, materialnya kita klik appearance, kita klik ini, kita ganti menjadi 80. Kita klik play, oke, play, oke. Nah, ini sudah besar. Kemudian setelah menambahkan lantai, di sini kita bisa menambahkan di sini kita bisa atur dulu dindingnya, kita bisa variasikan
jadi lebih rendah. Kemudian di sini kita bisa menambahkan dinding, kemudian kita bisa menambahkan pintu dan jendela. Kita klik door, kemudian kita pilih ukuran pintu yang kita inginkan. Setelah itu kita pasang sesuai pada denah. Di sini bagian kamar mandi. Sebenarnya untuk kamar mandi bagian pintunya ini tidak boleh kayu karena dia akan terkena air. Jadi akan melapuk kayunya di sini. Material pada kamar mandi harus berbeda. Tapi di sini saya pakai yang material pada kayu atau bawaan dari Revitnya agar cepat. Jika sudah mendapatkan pintu, kita bisa cek ke 3D. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita pergi ke lantai satu lagi. Kita tambahkan jendela. Kita pilih jendela ukuran yang 1830. Kita bisa tambahkan jendela di setiap sini. Ini untuk gambar jendela, ini jendela, jadi kita bisa menambahkan jendela pada posisi sesuai gambar denah. Menambahkan furnitur pada rumah kita. Caranya kita klik komponen, kemudian kita klik preset komponen, kita klik load family, kita cari ke download. Di sini sudah ada beberapa furnitur yang sudah saya download, kemudian kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan furnitur sesuai pada gambar denah. Karena di sini kebesaran, kita bisa edit type dulu, kita ganti menjadi lebih kecil ukurannya. Di sini kita bisa tambahkan meja makan, kita bisa menambahkan sofa juga, kasur dan lain-lain. Caranya kita load family lagi. Di sini televisinya masih di bawah, kita bisa naikkan jadi 100. Terlalu tinggi, kita bisa turunkan ke 8. Nah, mungkin sudah pas. Kurang ke tengah. Kemudian setelah masukkan televisi, cek di 3D. Nah, sudah terpasang semua. Setelah menambahkan furnitur, di sini kita bisa langsung pergi ke ceiling untuk kita beri plafon. Caranya kita klik lantai 1, kita klik lantai atap, kemudian kita bisa tambahkan ceiling. Di sini menu ceiling kita sketch ceiling, kita bisa edit type, kita ganti namanya ini menjadi plafon. Setelah itu kita edit. Nah, ini sudah default, kita menggunakan ceiling gypsum bawaan dari Revit.
Caranya menambahkan ceiling, di sini kita masukkan pada bagian dalam ruangan. Setelah itu kita bisa checklist, kita bisa cek di bagian 3D. Nah, ini plafonnya sudah terpasang. Setelah menambahkan plafon, di sini kita bisa langsung menambahkan atap. Atap di sini kita offsetnya kita ganti menjadi 50. Kita enter. Setelah itu kita pasang atap di sini. Kemudian kita checklist, kemudian kita no aja, kita bisa cek di bagian 3D. Nah, ini atap sudah terpasang. Untuk kemiringan atapnya kita bisa atur, mungkin sini kita bisa ganti menjadi 40 derajat. Nah, di sini kita sudah membuat desain bangunan sederhana. Kemudian di sini kita bisa menambahkan pagar. Teknik oke, play oke. Pagar sudah tinggi, menyesuaikan. Kemudian setelah itu di sini kita bisa menambahkan kontur pada tanah. Caranya kita pergi ke site, kemudian di sini kita pergi ke meshing and site. Kita klik top surface, di sini elevasinya kita ganti menjadi -12. Enter. Setelah itu kita bisa masukkan di sini mengelilingi bangunan rumah kita. Nah, setelah itu kita bisa klik checklist, kita cek di 3D. Di sini material pada tanahnya masih coklat, di sini kita bisa ganti menjadi rumput. Nah, ini sudah ganti menjadi rumput. Setelah itu kita melakukan rendering pada rumah yang telah kita bangun. Caranya kita pergi ke menu view, di sini kita ganti ke lantai 1 dulu. Pada bagian view di sini ada 3D view, kita bisa klik kamera, kita atur elevasinya menjadi 400. Oh, mungkin sini kita tetap jadi lantai 1 aja, di sini kita ganti menjadi 300. Setelah itu kita masukkan kamera pada depan rumah kita. Tampilan akan seperti ini. Kita bisa tarik ke atas, kita tarik ke kanan, jadi kita sesuaikan saja. Setelah kita sesuaikan seperti ini, kita bisa langsung ke menu view, kita render. Bagian render kita ganti menjadi high, kita ganti menjadi sound and artificial, kemudian kita klik render. Klik render, kita menunggu rendernya beberapa saat. Kemudian setelah render selesai, bisa kita save to project, namanya kita ganti menjadi tampak depan rumah. Setelah kita ke tampak depan, kita pergi ke tampak belakang rumah. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik kamera, ini kita ganti menjadi lantai atap supaya terlihat. Offsetnya kita ganti menjadi 400. Kemudian kita taruh kamera di belakang rumah sini. Kita atur saja bagian ini agar terlihat bagian rumahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian bisa kita render. Ini kita ganti menjadi high, kita ganti menjadi sound and artificial, kemudian kita render dan kita tunggu selama berapa saat. Nah, jika sudah selesai, kita save to project, namanya kita ganti menjadi tampak belakang rumah. Kemudian kita klik OK. Setelah merender, di sini kita bisa ganti namanya 3D view menjadi tampak depan rumah. 3D view yang kedua kita ganti menjadi tampak belakang rumah. Kemudian setelah melakukan rendering, di sini kita bisa melakukan penamaan pada setiap ruangan yang telah kita buat. Caranya kita pergi ke arsitektur, kemudian kita klik room,
kita masukkan saja di setiap penamaan ini. Kemudian di sini roomnya kita ganti namanya sesuai perencanaan kita. Mungkin bisa dilihat sesuai warna dan namanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.